Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya dari HP ya. Saya akan tes dulu buat orderannya Oka ya. Ini scanner HP G31110 karena saya udah nanggung di sini tesnya tadi klise ya. Karena unit ini dia bisa scan negatif atau klise. Di sini saya ambil dulu, ini sama holdernya aja ya. Biar nanti pada saat Anda tes itu gampang. Nah, ini holdernya. Ini klisenya ukurannya 3,5 cm atau 35 mili. Saya tinggal masukin aja ke sini. Sebetulnya ini ada covernya ya. Ada covernya. Ini dummy. Sebentar saya ambilkan dulu. Ini dummy-nya. Nah, ini aslinya seperti ini. Ini dummy-nya. Nah, ini kalau misalkan Anda mau scan dokumen, ininya wajib dipasang ya. Tapi kalau misalkan Anda mau scan klise, ininya dilepas, pasangin klisenya di sini. Nah, ini yang putih ini, yang ini dinamakan holdernya ya. Oh, ini holder klise. Oke, kalau sudah kita langsung taruh sini aja. Kita taruh di sini. Dan ini gampang ya, tinggal di slide aja. Nggak ada susahnya, siapapun insya Allah bisa ya. Ini saya lapin aja dulu untuk kacanya. Ini posisinya bebas ya, maksudnya bebas, mungkin Anda bisa masuk sebelah sini, klisenya terbalik nggak masalah ya. Ya syukur-syukur kalau Anda memperhatikan posisi klisenya. Baik, saya masuk di aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasinya saya pakai push scan. Kenapa nggak pakai bawaan? Sebetulnya pakai bawaan bisa, harusnya ya. Cuma di sini saya ada beberapa driver, jadi bentrok ya. Jadi saya pakai aplikasi alternatif. Dan ini bisa tips juga buat teman-teman yang nantinya kasusnya sama kayak saya gini ya. Jadi nggak bisa di PC lain, nggak bisa di PC sendiri pakai aplikasi bawaan. Anda bisa gunakan aplikasi QuickScan. Dan nanti saya kasih kalau Anda transaksi di toko saya ya. Oke. Di sini G31110 sudah terbaca di aplikasinya seperti ini. Dia sudah terbaca. Karena di sini saya pakai klise, makanya di sini modenya transparansi. Kalau misalkan scan dokumen, pakainya yang flatbed. Jadi saya pakai yang transparansi. Medianya color negatif di sini. Jangan pakai yang slide atau image karena ini aplikasi universal. Hampir setiap scanner bisa menggunakan fitur ini ya, atau aplikasi ini. Masuk ke color negatif. Bit per pixel di sini maksimum sampai 64 bit RGB. Saya pakai 24 aja. Previewnya saya kasih auto, DPI-nya saya kasih di angka 600, maksimum di 4800. Ya. Saya pakai di 600 saja, saya rasa cukup ya. Baik, saya lanjut. Untuk cropping, filter, color, ini saya default. Jadi intinya saya nggak setting. Kalau misalkan Anda mau setting, silakan. Nanti kalau misalkan bingung, Anda tinggal default option aja. Ini kembali ke settingan semula ya. Untuk output, di sini saya pakainya JPEG karena ini tampilannya nanti gambar ya, atau foto ya. Jadi saya pakainya JPEG. Kalau misalkan PDF bisa ya. Anda bisa gunakan juga PDF. Atas nama Oka di sini saya kasih nama dulu ya. Ini nama sebelumnya saya ganti. Jadi namanya Oka di sini ya. Oke, untuk penyimpanan jangan lupa disesuaikan sama PC masing-masing ya. Kalau di sini saya taruhnya nantinya di desktop aja, kalau ini lebih gampang di desktop. Ini nggak ada ya. Saya pilih desktop aja. Dan saya akan coba preview. Saya akan coba preview dulu. Dan nanti saya akan ambil salah satu frame. Saya tidak ambil semua ya. Kalau ambil semua mungkin videonya nggak cukup ya. Kelamaan maksudnya. Baik, kita tunggu aja. Di sini tampilannya nanti transparansi lampunya dia nyala ya, seperti ini. Kita tunggu aja lagi preparing di sini. Jadi kita tunggu aja untuk proses preview klisenya ya. Untuk dokumen di unit ini dia bisa maksimum itu letter, tapi yang sering digunakan sama kita tuh dokumen A4 ya. Untuk letter jarang digunakan. Banyakan orang pakai itu A4 sama folio. Untuk unit ini dia bisa sampai
letter, tapi yang sering digunakan A4. Jadi saya gunakan aja nanti untuk tesnya A4 ya. Kita coba dari awal. Ini memang agak lama kalau dari processing tadi ya. Biasanya agak lama, beberapa menit gitu. Ini saya akan coba di close dulu aja, nanti saya masuk lagi ya untuk aplikasinya. Saya close dulu text. Baru saya masuk lagi di aplikasinya. Ini tampilan dari awalnya seperti ini. Nah, ininya masih ya, untuk settingannya masih sama, cropping, filter, color, output. Ini, nah itu atas nama OK ya. OK, bukan OK, OK. Saya akan preview dulu. Karena kalau misalkan si Puiscan ini, kalau misalkan pernah dipakai terus ganti unit ya, atau kecabut kabel datanya, itu dia harus mulai lagi dari awal settingannya. Seperti itu ya. Kenapa saya kalau misalkan habis dari dokumen terus beralih ke transparansi, biasanya kalau nggak bisa saya matikan dulu ya, matikan dulu, cabut kabel data, baru masuk lagi ya, seperti itu. Ini proses previewnya. Kalau tadi kan nunggu lama karena udah standby, mungkin kesenggol tadi ya pada saat instalasi atau config. Oke, nanti saya akan ambil satu frame saja. Saya nggak ambil semua. Nah ini, dan ini kita ambil salah satu aja, misalkan yang ini. Mungkin ibu ini lebih close up ya, duduknya dia lebih dekat, jadi saya akan ambil yang ini, yang paling pojok. Nah kalau sudah, kita klik scan saja. Ini di cropping ya. Kalau misalkan Anda buka seperti ini di cropping. Ini saya cropping seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik scan saja. Kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Ini gambarnya kebalik nggak apa-apa, nanti kita rotate setelah jadi ya. Kita tunggu sampai proses scanningnya selesai. Di sini untuk di G31110 ini hanya muat 5 frame saja. Saya sebutkan frame itu ini ya, yang tadi ya. Ada 5 foto gitu. Ini lagi proses scanningnya. Jadi buat Anda yang mau mengingatkan kembali kenangan-kenangan lama ya, Anda bisa gunakan scanner ini. Nah ini dia untuk hasil scan-nya. Ini sama ya. Sama, yang di belakang juga sama. Jadi saya ini rotate aja yang di sini. Ini jadinya seperti ini. Saya besarkan. Ini saya zoom. Nah, seperti ini ya. Ini hasil scan-nya. Untuk warna dan kejernihan juga ini tergantung pada saat jepretan awal ya. Jepretan awal pakai resolusi berapa, ya, pencahayaannya gimana, itu berpengaruh ya. Untuk penyempurnaan Anda bisa gunakan aplikasi lain. Oke, ini dia untuk hasil scan-nya. G31110 dengan klise 3,5 ya. Lanjut, saya akan scan di dokumen ya. Saya akan scan dokumen. Ini saya close. Kita masuk di input. Transparansi kita ubah ke flat bed. Color foto kita ubah ke line art. Ini Anda bisa ubah ya, color foto, BW, hitam putih ya. Kalau hitam putih ketemu hitam putih, hitamnya pekat banget ya. Saya pakai line art. Medianya saya pakai A4 ya. Di sini media size-nya. Bit per pixel saya pakai 24 bit aja. Kalau Anda mau scan banyak, pakainya yang multi page ya. Terus resolusi saya kasih auto. Untuk previewnya ya, untuk resolusi jadinya saya pakai di angka 300.
Sama seperti tadi untuk cropping, filter, color, ini saya default outputnya. Nah, di sini OK ya. Saya copy dulu. Di sini saya pakai formatnya PDF ya, yang ini. Jadi saya centang. Untuk JPEG-nya saya lepas aja centangnya. Jadi saya kembali ke PDF ya. Tinggal saya blok, paste situ atas nama OK ya. Saya siapkan untuk dokumennya. Nah, ini untuk holder klisenya saya ambil dulu. Kita ganti ke dummy-nya ya. Ini saya tutup biar nggak silau aja ya. Nah, seperti ini. Ini saya ambil dulu. Kita masukin dummy-nya. Ini dummy-nya seperti ini saya masukin. Oke. Kita masukin lagi. Ini biar nggak bolong ya. Sebetulnya sih nggak apa-apa, cuma nggak enak aja dilihat. Saya siapkan dokumen. Ini size-nya A4. Saya sesuaikan aja nih A4 ya. Seperti ini. Saya tutup. Ini lampunya masih nyala nggak apa-apa. Nanti secara otomatis dia akan mati ya. Kita close. Masuk lagi di aplikasinya. Itu kalau nggak ditutup bisa ya. Cuma mungkin hasilnya kurang cakep ya. Beda halnya sama yang ditutup. Ditutup kan gelap gitu ya. Saya kasih preview dulu. Kenapa harus preview? Karena pada saat ini saya akan memperlihatkan gimana sih kalau proses scanningnya sebelum jadi gitu ya kan. Opsional aja untuk previewnya, Anda bisa gunakan preview ataupun tidak ya. Langsung scan juga boleh. Begin scan, kita tunggu sebentar. Ini tampilan previewnya untuk size dokumen A4 ya. Di sini untuk gambarnya dia landscape. Untuk gambarnya dia landscape seperti ini. Ya. Kalau sudah kita ini ada cropping nih, croppingnya otomatis ya. Auto crop di size-nya A4 ya. Anda bisa ubah juga kalau misalkan Anda mau ambil segini, tanda tangannya aja, misalkan parafnya bisa ya. Jadi yang di scan itu nantinya segini, nggak semua ya, seperti itu. Oke, saya tarik lagi untuk croppingnya. Kalau sudah kita klik scan, kita tunggu untuk proses scanningnya. Nah, ini dia lagi proses scanningnya, sama aja, hampir sama proses preview. Kalau misalkan ada kerjaan banyak, ya, kerjaannya banyak, nggak usah di preview, langsung scan aja ya. Dan ini dia hasil scan-nya. Saya turunin, saya coba gedein. Karena posisinya horizontal dan ini posisi vertikal, saya rotate seperti ini, saya besarkan supaya sama-sama kita lihat untuk hasil scan-nya. Cakep ya. Hitamnya dapat, warna merahnya juga menyala ya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Dan ada serial number dari unit ini. Bentar, serial numbernya di sini. Nah, ini. Silakan Anda samain pada saat video unboxing ya. Silakan disamain pada saat video unboxing untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Ada juga untuk pelengkapnya, di sini saya kasih adaptor nantinya, kabel data, driver sama software saya kasih berbentuk barcode. Seperti ini. Ini barcode-nya. Ada ketentuannya di bawah, silakan dibaca-baca dulu. Kalau misalkan masih ragu atau bingung, Anda bisa kontak di nomor WhatsApp jam 9 sampai jam 5 sore ya. Di luar jam itu, jam operasional ada kemungkinan slow respon, tapi tetap bakalan dibalas. Ya, sekian terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.